Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Anas, Pak Agung, Ustaz Retno, dan juga segenap hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar kalimat hidup hanya sementara. Hidup hanya sementara. Dan ini kalimat yang tidak asing di telinga kita. Sering baca, sering dengar. Tapi ternyata walaupun kalimat ini sering kita dengar dan sering kita baca, ternyata yang benar-benar paham tentang makna kalimat ini sedikit. Yang benar-benar apa? Paham. Apalagi yang mengamalkannya. Lebih apa? Lebih sedikit lagi. Yang menghayati, memahami makna kalimat ini sedikit. Apalagi yang sampai mengaplikasikan itu di dalam kehidupan keseharian. Ketika kita mendengar kata hidup hanya sementara, yang dimaksud dengan hidup di sini, hidup di dunia atau di akhirat? Hidup di dunia. Jadi hidup hanya sementara maksudnya adalah hidup di mana? Di dunia. Adapun di akhirat, maka sifatnya apa? Kekal abadi. Ya. Jadi ketika kita mendengar kalimat hidup hanya sementara, yang dimaksud adalah kehidupan dunia. Pertanyaannya, kenapa kehidupan dunia dikatakan sementara? Kenapa? Karena terbatas oleh waktu. Apa maksud terbatas oleh waktu? Ada awal dan ada akhirnya. Hidup kita di dunia itu diawali dan diakhiri. Kapan awal hidup kita di dunia? Saat lahir. Kapan berakhir? Saat mati. Kapan matinya? Mungkin gak matinya nanti habis pengajian? Orang lagi ndongakaken. Tapi itu mungkin kan? Jadi kenapa kehidupan dunia dikatakan sementara? Karena terbatas oleh waktu. Ada awalnya dan ada akhirnya. Sebab berikutnya, kenapa dunia dikatakan sementara? Karena bersifat tidak pasti dan rentan. Bersifat apa? Tidak pasti dan rentan. Kita ini tidak bisa memastikan besok kita ini mau ngapain. Bisa Ustaz, besok saya mau berangkat umroh. Besok mau berangkat kerja. Jam berapa masuk di sini?
Jam 8. Bisa Ustaz. Besok jam 8 berangkat kerja. Pulang? Jam 4. Jam 4 sore pulang. Bisa Ustaz. Itu kan rencana. Baru nopo? Rencana. Tapi apakah kenyataannya akan terjadi seperti itu? Jawabannya nopo? Belum pasti. Ya. Yeah. Jawabannya belum pasti. Apa iya Ustaz? Iya, buktinya banyak banget. Buktinya banyak banget orang-orang yang berencana akan berangkat jam 8 ternyata berangkatnya jam setengah 8. Masya Allah, rajin banget. Ternyata berangkatnya jam 9. Kenapa? Bannya gembes. Ya. Apa maning? Periksa dulu. Masya Allah, alasannya Masya Allah ya. Orang yang alasannya kerainan itu ya. Kenapa hidup di dunia dikatakan sementara? Karena tidak pasti. Karena tidak pasti. Dan sangat rentan. Ya. Hari ini sehat. Besok? Mudah-mudahan sehat. Tapi mungkin nggak hari ini sehat walafiat, besok mati, stroke. Kan lagi ngomongin kesehatan, kebalikannya kesehatan apa? Sakit. Sangat mungkin. Hari ini kita bisa ketawa, ternyata nanti sore menangis. Hari ini kita bahagia, besok sedih. Hari ini rizkinya lancar, besok tambah lancar. Nggak suka maning, seret. Ini kan bersifat tidak pasti. Ya. Itulah kenapa kehidupan dunia dikatakan sementara. Kebalikan dari kehidupan dunia adalah kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia dikatakan sementara, maka kehidupan akhirat adalah kekal abadi. Kata siapa Ustadz? Kata siapa kehidupan akhirat kekal abadi? Apa tahu mengakhirat? Cek. Apa tahu mengakhirat? Ya udah tahu mengakhirat ya orang nengken. Kata siapa akhirat abadi? Kata Al-Quran. Kata Al-Quran. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Ghafir. Surat apa? Ghafir ayat 39. Dalam surat Ghafir ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innal akhirata hiya darul qarar." Dan sesungguhnya akhirat itu adalah tempat yang abadi. Tempat yang abadi. Surat apa? Ghafir. Surat Ghafir ini punya nama lain. Apa coba? Soalnya nanti saya khawatir jenengan nyari di Al-Quran, nyari daftar surat, kok enggak ada surat Ghafir? Kayak ustadznya ngarang ke. Ya, surat Ghafir nama lainnya apa? Al-Mu'min. Kenapa? Al-Mu'min. Supaya nanti jenengan tidak kaget. Pokoknya kalau Ghafir dicari tidak ada, berarti nama lainnya apa? Al-Mu'min. Ayat pinten mau? 39. Berarti yang mengatakan akhirat abadi adalah siapa? Allah. Emang akhirat ada? Emang akhirat ada? Ada. Kata siapa? Kata yang nggak pernah bohong. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata yang menciptakan alam semesta. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata yang maha jujur, kata yang maha benar, yang tidak pernah berdusta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya mboten? Percaya.
Wong yang menyampaikan nggak pernah bohong, yang menyampaikan nggak pernah berdusta, yang menyampaikan maha jujur, masa nggak percaya? Ustaz, kalau ternyata nanti setelah kita mati, jebule orang anak akhirat, priwe Ustaz? Rugi mboten? Jenengan sudah capek-capek beribadah, sudah capek-capek beramal soleh, tahu-tahu begitu mati nggak ada akhirat, rugi napa mboten? Jenengan sepi? Tidak. Kenapa nggak rugi? Kenapa nggak rugi? Muk mendingan jadi orang jahat sampai di akhirat ternyata nggak ada. Lebih untung mana? Jadi orang baik ternyata akhirat nggak ada, atau jadi orang jahat ternyata akhirat nggak ada? Jadi orang baik. Kenapa? Masya Allah. Karena orang baik itu di dunianya dia sudah mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya orang baik di dunia? Keuntungannya dia akan mendapatkan ketenteraman dan kedamaian. Untung buatan? Untung. Ketenteraman, kedamaian, ketenangan, itu yang dicari oleh seluruh penduduk dunia. Dan itu nggak ada di mall, nggak dijual. Ketika orang saat di dunianya dia menjadi orang yang baik, dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia berzikir, dia sudah merasakan kedamaian, dia merasakan ketenangan, dia merasakan ketenteraman. Kedamaian dan ketenteraman itu yang membuat hidupnya bahagia. Coba jenengan bayangkan ya, saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina. Mereka digenosida itu berapa hari? 400 ya. 400 sekian hari. Tegar mereka. Padahal sepanjang sejarah, negara-negara yang digenosida itu paling cuma bertahan berapa hari? Ada yang cuma 1 hari. Ada yang cuma 6 hari. Pol-polnya paling 2 minggu. Setelah itu mereka pada nyerah, angkat tangan. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka bertahan sampai 400 hari lebih. Padahal setiap hari dia melihat bapaknya meninggal. Anaknya melihat. Ibunya meninggal. Istrinya meninggal. Apa yang membuat mereka kokoh? Apa yang membuat mereka tegar menghadapi ujian yang begitu berat? Kalau bukan apa? Keimanan. Ya. Sehingga orang yang baik, walaupun nanti di akhiratnya andaikan tidak ada, setelah mati ternyata akhirat tidak ada, dia tetap beruntung. Kenapa? Karena di dunianya dia sudah mendapatkan ketenteraman, kedamaian, ketenangan. Itu keuntungannya. Enggak. Masih ada keuntungan yang lain. Nopo? Nama yang harum. Nopo? Nama yang harum. Reputasi. Ya. Oh Pak Anu, oh iya sih ngerti. Kayak ahli masjid kan. Itu nama yang harum atau tidak? Nama yang harum. Coba, oh Pak, oh ngerti kayak tukang gento. Itu nama nopo? Kebalikannya harum nopo? Ya. Bacin. Nama yang busuk. Ya. Oke. Berarti andaikan akhirat tidak ada, tetap orang yang baik ini beruntung. Sebaliknya, orang yang jahat, seandainya akhirat tidak ada, untung nggak? Rugi. Apa ruginya menjadi orang jahat di dunia? Tidak tenang. Bolak-balik deleng kayak anak KPK pura ya. Ya. Itu baru kejaran apa? KPK. Belum di dalam hatinya. Jangan dipikir orang-orang yang kerjaannya dugem. Ya. Itu dia merasa bahagia. Loh,
Kan kita ngelihat ustadz dia jingkrak-jingkrak sambil ketawa ke TV, itu kan tandanya bahagia? Belum tentu. Apakah ketawa tanda bahagia? Belum tentu. Kalau ketawa adalah tanda kebahagiaan satu-satunya, maka orang yang paling bahagia adalah orang yang ketawa 24 jam. Siapa? Wong stres. Apakah dia bahagia? Mungkin nggak orang bahagia tapi tidak ketawa, justru menangis. Mungkin. Mungkin. Ketika seorang ibu ditinggal sama anaknya, merantau sekian belas tahun, pulang. Bagaimana respon si ibu? Nangis apa ketawa? Nangis. Nangis sedih atau nangis bahagia? Nangis bahagia. Berarti ketawa itu bukan tanda satu-satunya kebahagiaan. Orang yang jahat ketika di dunianya, dia rugi. Apa ruginya? Hidupnya tidak tenang. Itu baru satu. Yang kedua namanya tidak harum. Namanya buruk. Reputasinya terpuruk. Siapa sih si Anu? Oh si Anu kayak sing sok nyolong bok kayak. Namanya jelek banget. Dan kerugian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kerugian seandainya akhirat ada. Tadi kan mengatakan, jadi siapa akhirat orang nana? Berarti nggak usah ibadah, nggak usah amal soleh, nggak ada surga, nggak ada neraka. Oke, ternyata nanti Anda mati ketemu surga neraka, kepriwe, matang. Ya. Tapi orang yang baik ketika di dunianya, dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kedamaian. Kok setelah matinya ternyata dia mendapatkan surga itu ada. Wah, senengnya pol. Karena sejatinya kedamaian, kebahagiaan di dunia dibandingkan keindahan surga tidak ada apa-apanya. Mungkin enggak akhirat itu kita carikan dalil yang logis? Logis itu berarti masuk apa? Masuk akal. Mungkin enggak? Kalau selama ini kan kita pakai dalil Al-Quran, dalil apa? Hadis Nabi SAW, dan itu bagus. Tapi mungkin enggak kita mencarikan dalil logis untuk menunjukkan akhirat itu ada? Mungkin apa betul? Hah? Mungkin. Di dunia ini kita sering enggak melihat ketimpangan. Sering apa betul? Ketimpangan. Hal-hal yang timpang. Sering? Sering. Contohnya orang baik-baik tapi dizolimi. Sering kita lihat? Sering. Orang jahat malah digelarkan karpet merah apa hijau? Karpet merah. Dapat fasilitas yang luar biasa. Hidupnya kelihatannya kayak nyaman sampai matinya. Gak pernah dipenjara, gak pernah dihukum. Sedangkan orang yang soleh itu dizolimi, difitnah, bahkan sampai dipenjara, dan bahkan sampai mati di penjara. Pertanyaannya, Allah Maha Adil atau tidak? Kok sepi? Allah Maha Adil atau tidak? Maha Adil. Terus kenapa ada ketimpangan? Karena ada akhirat. Enggak semuanya diselesaikan di dunia. Tidak apa? Semuanya diselesaikan di dunia. Itu sangat logis. Kalau seandainya tidak ada akhirat, di mana dalam tanda kutip keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ada orang baik-baik kok malah terzolimi, ada orang jahat kok malah mendapatkan fasilitas lengkap. Loh, balasannya di mana? Sampai matinya orang yang jahat tadi tidak mendapatkan balasan yang setimpal, sedangkan orang yang baik tidak mendapatkan ganjaran sesuai dengan kebaikannya. Jawabannya, seluruh keadilan itu akan disempurnakan di alam yang berbeda, yaitu alam akhirat. Oke, berarti hidup adalah sementara. Kehidupan apa?
kehidupan dunia. Terus bagaimana kita mengaplikasikan keyakinan hidup itu hanya sementara di dalam keseharian kita? Cara mengaplikasikannya adalah dengan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Ibnu Umar. Sinten? Ibnu Umar. Pedekan. Ibnu Umar itu namanya siapa? Angkat tangan. Sini yang sepi. Abdullah. Ustaz itu ya pasti bisa. Siapa namanya? Abdullah. Berarti Ibnu Umar itu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, akhadha Rasulullah SAW bimangkibi faqala. Pada suatu hari Nabi SAW merangkul pundakku. Pundaknya siapa? Ibnu Umar. Dan ini menunjukkan keakraban antara seorang Nabi dengan umatnya. Ya. Nabi tidak gengsi untuk merangkul Ibnu Umar. Setelah Nabi SAW merangkul bahunya Ibnu Umar, maka beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia seakan-akan seperti orang asing. Apa? Orang asing. Atau orang yang sedang musafir. Musafir sih apa? Sedang dalam perjalanan. Jadi Nabi SAW pesan kepada sinten? Ibnu Umar. Buat Ibnu Umar tok atau juga buat kita juga? Buat kita juga. Hiduplah di dunia seakan-akan seperti engkau orang asing atau orang yang sedang bepergian. Apa maksudnya? Kita disuruh hidup di dunia seperti orang asing. Orang asing itu berarti tinggal di tempat aslinya atau bukan? Bukan. Contoh misalnya, ada orang asing di sini. Wong Amerika iki ana ngene. Orang anak. Mana orang asing, mana orang asing. Ya. Ya maksudnya udah wong Banjar maksudnya loh. Mana? Oh. Kan kelahiran sini. Iya. Kecuali nek kelahiran kana loh ya. Kelahiran sini kan ya? Sini Banjar. Oh, bukan orang asing. Orang pribumi. Andaikan nih ya, andaikan kita merantau kemana? Ke Jakarta. Merantau kemana? Ke Jakarta. Maka saat itu di Jakarta kita adalah orang apa? Orang asing. Artinya apa? Artinya kita sedang berada di tempat yang bukan tempat asli kita. Nabi SAW memerintahkan kita supaya hidup di dunia seperti orang asing. Orang asing itu biasanya punya sikap waspada. Kenapa? Karena nggak kenal dengan sekelilingnya. Berarti ketika di dunia kita harus bersikap waspada. Waspada dan jangan merasa bahwa kita akan terus berada di situ. Waspada di dalam berkata, waspada di dalam bersikap, waspada di dalam berbuat. Sehingga kita merasa bahwa inilah tempat saya sementara. Orang asing itu selalu mikir kapan pulang. Kemana? Ke kampung halamannya. Tadi saya katakan, wong Banjar merantau kemana? Ke Jakarta. Di Jakarta dia selalu mikirin kapan pulang ke Banjar.
Di dunia kita itu disuruh kayak gitu sama Nabi SAW. Jadi kalau kita di dunia itu kita disuruh mikirin kapan pulang ke kampung halamannya pun akhirat. Jadi kita ini disuruh mikirin kapan pulang ke akhirat. Berarti mikirin mati, iya. Loh yang kok jadi dela-dela mikir mati, dela-dela mikir mati. Ya jadi orang produktif Ustaz. Justru karena ingat mati jadi nopo? Produktif. Sing ngajine wingi kur setengah halaman karena ingat mati jadi wingi setengah halaman kok seperempat juz maksudnya. Justru karena kita ingat mati jadi produktif. Ya. Ingat mati yang bagus itu adalah ingat mati yang membuat seorang tambah produktif, bukan ingat mati yang membuat seseorang lokro. Enggak seperti itu. Ya. Jadi kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hidup di dunia seperti orang apa? Orang asing. Orang asing itu adalah bersikap waspada dan senantiasa memikirkan kampung halamannya, alias kampung aslinya yaitu akhirat. Au abiru sabilin. Hiduplah engkau di dunia seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Contoh misalnya dari Purwokerto mau ke Jakarta, itu lewat berapa stasiun? Banyak stasiun. Berarti ketika kita lewat stasiun-stasiun tersebut, kita numpang lewat, apakah kita akan turun di stasiun itu dan berlama-lama? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita punya fokus, tujuannya turun di Gambir atau di Senen atau di mau diganti katanya di Manggarai katanya. Iya betul ya? Iya katanya Gambir mau dipindah ke Manggarai stasiunnya. Ya. Punya tujuan. Jadi kita hidup di dunia itu harus punya apa? Tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah akhirat. Sehingga apa yang kita kerjakan hari ini, kita berusaha untuk menjadikan itu niatnya buat akhirat. Berarti orang kerja Ustaz, ya kerja. Kerjanya adalah untuk mencari apa? Akhirat. Maksudnya apa Ustaz kerja untuk mencari akhirat? Ya kerja untuk menafkahi keluarga. Itu adalah untuk mencari akhirat. Karena kita sebagai kepala rumah tangga, kita punya kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu memberikan nafkah kepada keluarga. Sehingga ketika kita kerja untuk memberikan nafkah buat keluarga, dapat pahala atau tidak? Insya Allah dapat pahala. Bekerja untuk mencari akhirat, waktunya sholat? Waktunya sholat? Sholat. Ya. Itu namanya bekerja untuk mencari akhirat. Sehingga tidak hanya melulu dunia. Bekerja untuk mencari akhirat artinya adalah pekerjaan yang dipilih hanya yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kalau misalnya kita sudah yakin ini gak boleh sama Allah, maka kita tinggalkan. Itu namanya bekerja untuk akhirat. Jadi pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hiduplah di dunia seakan-akan seperti engkau apa? Orang asing atau sedang dalam perjalanan. Di akhir hadis itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menutup nasihatnya dengan mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau engkau masuk waktu sore, enggak usah nunggu pagi, dan kalau kamu masuk waktu pagi, enggak usah nunggu sore. Artinya apa? Artinya jangan terlalu panjang angan-angan. Misal nih, pagi ini nih, aku harap tobat lah, engkau baiklah sore. Itu jangan dilakukan. Berarti kalau mau tobat, pripun? Langsung saja, nggak usah nunggu sore. Kenapa?
Karena belum tentu hidup sampai sore. Kalau mau infak nggak usah nunggu besok. Ya, begitu ada niat untuk infak langsung apa? Infak. Kenapa? Karena belum tentu juga kita masih hidup sampai besok. Itu nasihatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu beliau tutup, wa khudh min sihhatika lisaqamik. Kalau lagi sehat, maka manfaatkan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Kalau masih hidup, gunakanlah hidupmu sebelum datang matimu. Alias banyak-banyaklah beramal mumpung lagi sehat, mumpung lagi hidup. Kalau sudah sakit, nggak bisa berangkat ke masjid, nggak bisa puasa, nggak bisa haji, nggak bisa umroh, mumpung lagi sehat. Kalau sudah mati, tidak bisa lagi baca Quran, nggak bisa lagi zikir, mumpung masih hidup baca Quran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan silahkan. Nanya tuh enggak harus. Kalau ditanya siap ya. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang dalam pikiran kita itu kan kalau tadi orang hidup itu hanya sementara, dan kadang ada orang juga harta anak itu titipan. Cuma dalam pikiran kami kadang ada rasa takut. Saya melihat kadang anak-anak saya masih kecil gitu. Nah, di situ kadang ada rasa takut mati gitu. Karena melihat keluarga yang ya boleh dibilang anak kecil, masih kecil dan sebagainya. Nah itu kemudian seperti apa Ustaz? Bagaimana cara kamu mengatasi ketakutan rasa itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Perasaan takut yang jenengan sampaikan itu manusiawi. Kenapa? Manusiawi. Tapi tidak setiap yang manusiawi itu Islami. Kenapa? Tidak setiap yang manusiawi itu Islami. Maksudnya perasaan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Terus bagaimana kita mengatasinya? Satu, dengan meyakini bahwa yang memberikan rizki itu bukan kita, tapi Allah. Perasaan takut itu muncul karena kita berpikir, nanti kalau saya mati, siapa yang menafkahi istri dan anak? Pertanyaan itu muncul, kalau saya mati siapa yang ngurusi anak dan istri saya? Itu muncul karena kita punya persepsi bahwa kitalah yang akan ngurusi istri dan anak kita dan memberi nafkah mereka. Padahal kita ini cuma numpang lewat dari Allah. Allah ngasih rezeki lewat apa? Kita terus kita berikan kepada anak dan istri kita. Mungkin nggak Allah ngasih rezeki nggak lewat kita. Selesai. Maka yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita adalah yang ngasih rezeki bukan kita. Kita cuma talang lah ya. Kenapa? Talang. Begitu talang ini tidak ada, akan ada talang yang lainnya. Bahkan kadang-kadang nggak pakai talang. Pribun? Langsung Allah kasih. Ya. Sehingga para ulama kita dahulu, para nabi alaihi wassalam, yang mereka khawatirkan saat mereka meninggal dunia
bukan anak dan istri saya makan apa, tapi yang mereka khawatirkan adalah anak dan istri saya akan menyembah siapa. Para nabi alaihimussalam ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut, apa yang mereka ucapkan? Ma ta'buduna min ba'di. Kalau saya mati, kalian akan menyembah siapa? Karena itu belum ada jaminannya. Kalau rezeki ini sudah ada jaminannya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk hidup di bumi ini sudah ditanggung rezekinya sama Allah. Semua makhluk hidup. Anak istri kita makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Sudah ditanggung. Tapi keimanan itu belum ditanggung. Apakah nanti kita akan beriman sampai mati? Apakah nanti keturunan kita akan beriman sampai mati? Itu belum ditanggung sama Allah. Kita tidak tahu. Makanya para nabi itu lebih mengkhawatirkan itu daripada urusan rezeki. Kalau urusan rezeki, asal kita sudah beriman, saat kita meninggal dunia, malaikat akan turun kepada kita dan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Apa bedanya takut sama sedih? Jadi malaikat pesan kepada orang yang beriman ketika sakaratul maut, jangan takut, jangan sedih. Apa bedanya takut sama sedih? Kata para ulama, orang yang meninggal dunia itu pasti dia akan memikirkan apa yang akan dia hadapi dan apa yang akan dia tinggalkan. Apa? Apa yang akan dia hadapi dan apa yang akan dia tinggalkan. Apa yang akan dia hadapi itu maksudnya di akhirat nasibnya kayak apa. Apa yang akan dia tinggalkan maksudnya adalah keluarga. Orang yang mau mati itu pikirannya dua. Nanti kalau saya mati, saya mau masuk ke surga atau ke neraka. Dan hari itu juga dia akan memikirkan nanti anak dan istri saya siapa yang akan ngurusi. Perasaan khawatir itu dijawab sama malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Gak usah takut, gak usah sedih. Karena sejatinya engkau akan dimasukkan ke surga. Berarti masa datangnya apa yang akan dihadapi sudah selesai. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu kelanjutannya. Engkau sudah mendapatkan kabar gembira akan dimasukkan ke dalam surga yang telah dijanjikan sama Allah. Adapun apa yang akan kita tinggalkan sudah akan diurusi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, anak dan istri diurusi sama kita dengan diurusi sama Allah, lebih terjamin siapa? Allah. Selesai. Selesai. Makanya orang yang beriman ketika meninggal dunia banyak yang senyum. Banyak yang apa? Senyum. Kenapa? Karena beban pikirannya sudah plong. Sudah pasti masuk surga. Anak istrinya sudah diurusi sama Allah. Makanya orang yang beriman itu tersenyum ketika meninggal dunia. Karena beban pikiran dua hal tadi itu sudah bebas, sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kabar gembira yang dibawa oleh malaikat. Supaya kita dapat itu bagaimana Ustaz? Ya beriman. Syaratnya gue tok. Kenapa? Beriman. Mangsanya sholat? Sholat. Ya, udah gitu aja. Ya. Mangsanya pahal? Pahal. Ya, mangsanya puasa? Puasa. Mangsanya baca Quran? Baca Quran. Mangsanya ngaji? Ngaji, sudah selesai. Begitu meninggal dunia, dapat dua kabar gembira tadi. Nah, okay? Ada yang lain? Atau sampai jam berapa ini? Masih? Oh, oke, silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon izin mungkin terkait permasalahan terhadap rasa bakti kepada orang tua mungkin. Nah, sedangkan kita mungkin tidak selamanya menjadi anak yang masih dinafkahi oleh orang tua. Artinya suatu waktu kita akan dapat menjadi orang tua. Yang mana dalam kondisi ini kita juga pasti sudah memiliki anak dengan umur yang saat ini, memiliki tanggung jawab dan lain sebagainya. Sedangkan berbakti orang tua ini adalah salah satu cara untuk bisa membawa diri kita ini salah satu kunci mungkin untuk bisa masuk surga dan berbakti sama orang tua atau apalagi ibu. Itu adalah suatu hal yang mungkin disebutkan di Al-Quran dan beberapa kali disebutkan ibu. Nah, mungkin saya bisa dibilang tadi termasuk orang perantauan yang mana jauh dari orang tua. Itu bagaimana cara saya untuk bisa berbakti dari posisi saya yang saat ini mungkin jauh seperti itu. Karena kan untuk berbakti secara langsung itu kan rasanya lebih afdol ya Pak. Betul. Tapi karena jauh dengan kondisi saya juga di sini harus misalnya memikirkan anak istri saya juga, yang mana mereka juga mungkin butuh pendidikan, butuh dinafkahi. Sedangkan mungkin di tempat orang tua itu adalah tempat yang mungkin saya belum tahu jadi saya jelas seperti apa, misalnya seperti itu. Ada nggak cara dari jauh saya bisa berbakti dengan orang tua itu menurut dari sisi agama Islam itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nabi SAW punya pesan seperti ini. Saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Saddidu itu artinya adalah maksimallah. Qaribu kalau tidak bisa maka mendekatilah kepada level maksimal. Jadi kita itu yang terbaik adalah bersikap apa? Maksimal. Kalau tidak bisa ya paling tidak apa? Mendekatilah. Mendekati maksimal berarti apa? Optimal. Ya. Kalau kita aplikasikan sabda Nabi SAW tadi terkait dengan pertanyaan yang jenengan tanyakan adalah berbaktilah kepada orang tua secara langsung. Itu maksimal. Itu apa? Maksimal. Berarti mendampingi orang tua. Tinggal bersama orang tua. Kalau tidak bisa, maka paling tidak ya berusaha sekuat tenaga untuk mendekati itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kapan ada kesempatan untuk pulang kampung, nopo? Pulang kampung. Kapan ada kesempatan untuk pulang kampung, maka pulang kampung untuk menengok orang tua menjadi prioritas. Oke. Terus kalau nggak bisa pulang kampung, alhamdulillah kita tinggal di zaman di mana alat komunikasi dimudahkan sama Allah. Dan bukan hanya telepon, tapi apa? Video call. Maka jadikanlah agenda untuk menghubungi orang tua sebagai agenda rutin. Kalau bisa bukan mingguan, tapi apa? Harian. Sehingga orang tua itu bisa terobati apa? Perasaan rindu dan kangennya kepada anak dan cucu-cucunya. Dan itu diagendakan. Jangan sesempatnya. Kalau sesempatnya orang bakal sempat. Maka diagendakan. Pokoknya jam sekian sampai sekian itu adalah waktu buat orang tua. Ya. Sehingga betul-betul sudah teragenda jam sekian pokoknya waktunya telepon buat orang tua. Oke. Itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya psikis. Psikis itu apa? Perasaan. Ya, telepon itu kan perasaan. Adapun yang terkait dengan yang sifatnya materi, uang. Maka selama kita bisa menafkahi orang tua kita, nafkahi. Wajibkah anak menafkahi orang tua? Kok sepi? Tergantung. Tergantung apa?
tergantung kemampuan anak dan tergantung kondisi orang tua. Seandainya orang tua tidak mampu, nggak punya pekerjaan, dan dia mengandalkan kiriman anaknya, dan anaknya punya kemampuan, maka saat itu hukumnya wajib. Pokoknya kalau sama orang tua ajak petung. Petung siapa? Jangan perhitungan. Kalau buat siapa? Orang tua. Ya. Orang tua kita dulu saat menafkahi kita petung betul. Coba jangan pikirkan. Mulai dari kita lahir sampai kita mentas, itu sudah berapa duit orang tua nafkahkan buat kita? Enggak terhitung, banyak sekali. Maka sekarang gantian. Ketika orang tua kita semakin lemah, sedangkan kita semakin kuat, bahkan di puncak kekuatan kita, itulah saatnya kita memberi kepada siapa? Orang tua kita. Itu secara materi. Jadi kalau memang kita alhamdulillah punya kelebihan rezeki, maka jangan lupakan orang tua kita. Jadi begitu caranya. Kalau nggak bisa maksimal, ya berusahalah untuk mendekati maksimal dengan cara waktunya ada libur ya segera pulang kepada orang tua. Kalau nggak ada waktu libur ya lewat handphone. Itu terkait dengan memenuhi kebutuhan psikis orang tua. Adapun kebutuhan materi, maka semampu kita berusaha untuk menafkahi orang tua kita. Ya, ada yang lain monggo? Bismillah, cinta ya Ustaz. Yang pertama terkait dengan kita semua tadi Ustaz mengingatkan alam akhirat, yang mana hisab pertama kali dari berbagai sumber ini adalah sholat ini Ustaz. Nah, bagaimana kita istilahnya berupaya untuk mengutamakan, menjaga, syukur, meningkatkan kualitas sholat kita, karena sebagaimana itu adalah hisab yang akan diperhitungkan. Kemudian yang pertanyaan kedua, ini terkait dengan tadi Ustaz mengingatkan yang mungkin ada sambungnya ditanyakan oleh Pak Wawan, saudara kami Pak Wawan, yaitu adalah bagaimana sih kita meningkatkan kualitas tauhid kita dalam segala hal, senantiasa mengingat bahwa semua adalah memang dalam kendali, dalam ketentuan Allah. Mengingat kita dalam berikhtiar berniaga saat ini dengan era modernisasi, banyak platform, banyak sarana, terutama yang modern-modern, kadang-kadang membuat kita seperti lebih ketergantungan peralatan ataupun mekanisme di dunia ketimbang pemilik alam semesta raya ini. Bagaimana kiatnya untuk kita selalu mengasah bagaimana iman tauhid kita bahwa semuanya adalah segala sesuatu bersumber kepada kendali Allah SWT. Demikian Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana supaya kita bisa terus menjaga sholat kita? Saya tanya sama jenengan, sholat itu berat atau tidak? Jujur, berat atau tidak? Berat. Berat. Apalagi sholat malam, subuh, sama sholat isya, asar juga. Kalau jenengan pulang jam 4 sih mending. Kalau yang pulangnya siang-siang itu, ya asar itu kan lagi enak-enaknya Pak. Lagi enak-enaknya istirahat. Berat. Tidak dipungkiri, berat. Makanya dikatakan di dalam agama kita, ibadah itu adalah taklif. Taklif itu beban. Pelakunya namanya mukallaf. Orang yang mendapatkan beban. Jadi itu sesuatu yang sifatnya beban. Tapi kapan beban itu akan terasa ringan? Ketika kita terbiasa. Kapan itu akan terasa nikmat? Ketika kita merasakan manfaatnya. Saya ulangi. Sesuatu yang berbentuk beban
yang aslinya berat akan terasa ringan. Kapan? Kalau terbiasa. Kapan naik level? Bukan hanya terbiasa, tapi terasa nikmat ketika kita sudah bisa merasakan efek positifnya dalam kehidupan. Oke. Berarti supaya terasa ringan harus dibiasakan. Ya. Di Kataraka ini kan waktunya sholat no problem kan, mereka mau pada sholat. Ya. Bersyukur kepada Allah. Saya sering ketemu sama orang yang bekerja di sebuah perusahaan, mau sholat saja susahnya minta ampun. Mau sholat saja susahnya minta ampun. Ya. Harus kucing-kucingan, padahal dia bukan kucing. Ya. Maka bersyukur kepada Allah. Ini adalah kemudahan dari Allah agar kita bisa membiasakan. Oke. Berarti harus dibiasakan. Seperti orang lari lah ya. Orang yang nggak pernah lari, ujuk-ujuk disuruh lari 1 kilometer. Ngos-ngosan buatan? Ngos-ngosan. Tapi begitu itu dia jalani selama sepekan, 2 pekan, 3 pekan, lama-lama akan terbiasa. Kira-kira seperti itulah. Ya, mirip-mirip. Ya. Oke. Berarti supaya terasa ringan harus dibiasakan. Setelah terasa ringan, kita pengen naik level. Apa level berikutnya? Menikmati. Kalau tadi baru terasa biasa, ini menikmati. Tandanya menikmati itu adalah merasa kurang. Kayak kita nih kalau suka makanan, ya, lauk yang enak itu akan membangkitkan apa? Selera. Biasanya jukut sega secendong, begitu lauknya sesuai dengan selera, jukut sega seceding. Berarti kan nambah. Itu kalau orang sudah menikmati. Kalau kita sudah menikmati baca Quran, itu baca 1 halaman itu terasa kurang. Imam sholatnya bacaannya pendek terasa seneng nopo kurang? Alhamdulillah kulhu maning. Itu berarti kita sudah menikmati atau belum? Nah, kita kan pengen naik level, ya. Ibarat sekolah gue aja PAUD terus gitu loh. Munggah jadi apa? TK, ya. Aja TK terus munggah, nopo? SD gitu. Kira-kira seperti itulah. Bagaimana supaya kita bisa menikmati ibadah dengan merasakan dampak positifnya? Apa dampak positif dari ibadah? Sudah saya jelaskan tadi. Ketenangan, terus apa? Kedamaian, ketentraman. Itu kalau sudah kita rasakan, maka kita akan terasa nikmat dalam menjalani ibadah tersebut. Dan tentunya jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku supaya bisa senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik. Ya, jangan lupakan Allah. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana Ustadz untuk meningkatkan tauhid kita? Yang pertama, belajar. Yang kedua, mengaplikasikan. Apa yang pertama? Belajar. Yang kedua, mengaplikasikan. Jadi kita itu kenapa masih tergantung kepada usaha-usaha lahiriah? Tadi itu cuma menggantungkan kepada kerja kita, dan kita lupa sama Allah karena kita kurang belajar tentang kesempurnaan Allah. Kita ini jarang ngaji Asmaul Husna. Selama ini Asmaul Husna cuma diapain? Cuma dibaca, dihafal, dilantunkan, bukan diapain? Bukan dikaji, didalami, dihayati. Itu kekurangan kita. Maka supaya kita mengenal Allah, kaji Asmaul Husna tersebut, dipahami, direnungi. Ya, alhamdulillah
kami punya pengajian Asmaul Husna rutin setiap pekan, setiap Senin malam, Selasa, pada maghrib sampai Isya. Mungkin sudah hampir 60 Asmaul Husna mungkin, atau lebih, mungkin sekitar 70-an. Satu persatu dikupas gitu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ali. Satu-satu dikupas maknanya apa, supaya kita semakin kenal sama sinten Allah. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa kita nggak sayang, nggak cinta sama Allah? Karena nggak kenal. Yang pertama adalah belajar. Yang kedua, aplikasi. Begitu dapat ilmu, diaplikasikan. Contoh kayak tadi. Tadi baru dapat ilmu ya, bahwa yang ngasih rezeki siapa? Allah. Perasaan-perasaan khawatir itu dilatih untuk diapakan? Untuk dihilangin. Itu namanya aplikasi. Ya. Pokoknya setiap dapat ilmu tentang keagungan Allah, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup. Udah mau Jumatan nggih. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.